Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat HI dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam acara Bincang Sehat yang disiarkan secara langsung melalui studio Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga, sahabat kesehatan Anda. Tentunya bersama saya Anissa yang akan membahas topik-topik menarik. Nah, salah satunya kita kedatangan narasumber yang luar biasa sebelah saya. Siapa nih? Cantik ya. Kita kenalan dulu yuk sama Mbak Restia Budi Oktaviana STR Gizi. Beliau merupakan ahli gizi di Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Restia. Waalaikumsalam, hai sahabat HI, saya Resti dari ahli gizi Rumah Sakit Harapan Ibu. Oke Mbak, udah siap berbagi informasi dan pengalaman atau mungkin juga ilmu yang bermanfaat untuk sahabat HI? Ya, siap. Sudah siap ya, karena tema pada pagi hari ini benar-benar bikin saya, khususnya wanita Indonesia yang hobinya makan, cita-cita kurus merasa tertampar nih Mbak. Karena ini temanya nih bagus banget. Langkah awal menuju berat badan ideal. Wah, pasti sahabat HI udah gak sabar banget nih. Kira-kira pembahasan apa dan ilmu serta tips and trik apa saja yang akan di-share oleh Mbak Restia ini. Jadi jangan sampai gak mengajukan pertanyaan ya sahabat HI. Jadi silahkan buat sahabat HI yang mau bertanya, mau memberikan saran atau juga mau kepo-kepo tentang tips diet gitu misalnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan domisili ya, karena akan ada door prize atau hadiah menarik buat sahabat HI yang beruntung. Nanti kami akan hubungi via DM, oke? Jadi jangan sampai terlewatkan. Nih Mbak, ngomong-ngomong berat badan ideal, sebenarnya apa sih berat badan ideal itu gitu loh Mbak? Kalau misalnya berat badan ideal ya Mbak, itu kan kalau berat badan itu massa tubuh. Massa tubuh itu untuk mengetahui status gizi seseorang. Kalau misalnya kita mau mengetahui status gizi seseorang itu, diketahui juga harus ada berat badan sama tinggi badan, gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengetahui status gizi seseorang itu namanya, kalau misalnya kita ngitung itu indeks massa tubuh atau IMT. Itu cara ngitungnya gimana nih, Kalau misalnya ngitung IMT itu berat badan dibagi tinggi badan, tapi kalau misalnya tinggi badannya itu itu kan kalau tinggi badan biasanya kita sentimeter ya, yaitu dibuat dulu ke dalam meter. Jadi nanti tinggi badan kuadrat dalam meter. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter. Itu kan nanti kita keluar hasilnya ya. Itu ada kategorinya sendiri, Mbak. Kategorinya ada apa aja tuh Mbak? Kalau kategorinya sendiri itu ada kurus, ada normal, ada overweight, ada obesitas. Gitu. Itu manfaatnya apa sih Mbak kalau kita ngukur IMT itu? Kalau misalnya kita ngukur IMT, jadi kan kita tahu nih indeks massa tubuh kita berapa. Maksudnya kalau misalnya apalagi kan kita ini tipsnya mau menurunkan berat badan ya Mbak. Jadi kalau misalnya ternyata pas kita ngitung IMT ternyata berat badan kita berlebih, kan kita jadi tahu, oh harusnya kita IMT normalnya sekian. Ya, kalau IMT normal itu sekitar 18,5 sampai 25 itu angkanya. Oke, 18,5 sampai 25 gitu ya Mbak. Intinya untuk mengukur IMT itu buat kita mengkategorikan kita masuk berat badan yang mana nih, kurus atau normal atau obesitas bahkan gitu ya Mbak ya. Jadi biar terukur gitu ya Mbak ya. Wah, tapi suka ini Mbak lihat orang ya, mungkin udah diet nih, udah mengurangi porsi makan, tapi kok nggak kurus-kurus, itu susahnya gitu gimana Mbak? Apa mungkin ada pola diet yang salah atau dia ngawur dietnya? Itu kalau diet emang harus ada programnya gitu ya Mbak ya? Iya, kalau misalnya faktor-faktornya banyak juga ya Mbak. Oh, ada beberapa faktor juga. Ada faktor dari gen atau keturunan, terus juga dari pola hidup sama aktivitasnya gitu. Kalau misalnya dari keturunan, misalnya nih ayah ibu kita memang kecil atau ada yang gemuk gitu, nanti biasanya ada beberapa persen masuk ke kita gennya, jadi kita ikut sesuai dengan orang tuanya kita gitu. Oh, jadi mewarisi ya untuk kurus ataupun gemuknya gitu. Tetap faktor keturunan itu ya Mbak? Faktor keturunan ada, cuman memang faktor keturunan sama pola hidup itu lebih banyak pola hidup sama aktivitasnya yang mempengaruhi berat badan. Oh gitu. Jadi meskipun kita udah ada keturunan nih dari bawaan sana gitu ya, lahir dengan keadaan dari keluarga obesitas atau dari apa, tetap kita bisa hidup sehat ya Mbak ya, dengan mengatur pola makan biar tidak terkena penyakit-penyakit yang mungkin membahayakan diri kita sendiri ya Mbak ya. Tetap harus diseimbangkan dengan pola makan gitu ya Mbak ya. Wow, berarti mulai sekarang harus benar-benar dijaga pola makannya ya. Aduh,
Tapi kalau misalkan nih Mbak, kalau kita udah makan banyak, Iya. kita ngerasa kok kurus terus, itu apakah ada yang salah? Itu selain dari faktor genetik atau ada faktor yang lain, Mbak? Kalau misalnya ini dari kurus terus ya Mbak, berarti Iya, ya tetap kurus terus. Mungkin memang untuk makanannya kita harus diperhatikan juga Mbak, itu makanannya menyehatkan atau enggak, makanan tinggi kalori atau rendah kalori. Kadang ada orang yang bilang saya udah makan banyak kok tapi enggak gemuk-gemuk gitu, atau enggak ada orang yang bilang saya makannya sedikit kok gemuk, tapi kan kita nggak tahu itu makanan dia makan apa aja gitu. Mungkin diperhatikan juga makanannya, misal makanan-makanan tinggi kalori atau makanan-makanan rendah kalori itu diperhatikan juga. Contohnya apa, Mbak? Kalau makanan tinggi kalori dan rendah kalori dan yang harus misalkan nih orang gemuk, maaf ya, orang gemuk harus mengurangi yang tinggi kalori atau yang rendah kalori sih, Mbak, dan contohnya makanan apa yang harus dihindari biar kita tuh gak kebablasan gitu ya. Iya, Sukanya iya. kan gitu. Kalau misalnya nih kita kan tipsnya ini untuk menurunkan berat badan ya Mbak. Menurunkan berat badan. Berarti kan memang yang harus dikurangi itu makanan-makanan yang tinggi kalori. Tinggi kalori itu bisa dari karbohidrat, nasi ya. Nasi itu sebenarnya memang makanan, salah satu makanan tinggi kalori. Karena memang di dalam nasi memang kalorinya agak tinggi ya sama karbohidratnya. Cuman bukan berarti kita nggak konsumsi nasi ya, tetap harus konsumsi karbohidrat, harus tetap konsumsi nasi. Tetap ya Mbak, harus ya Tetap, Mbak, karena kalau nggak makan nasi kayaknya lemes banget gitu Iya, ya. karena kan di dalam nasi ada itu ya, ada zat glukosanya gitu. Itu bisa membantu membuat tubuh kita nggak lemes. Tapi sebenarnya ada sih nggak sih Mbak kalau pengganti nasi sendiri, kayak misalkan aku nggak makan nasi nih tapi aku ganti dengan apa gitu Oh misalnya. iya, sebenarnya karbohidrat itu nggak cuma nasi ya Mbak. Mm-mm. Ada mie, ada jagung, ada kentang. Misal ada beberapa kasus emang orang yang nggak bisa makan nasi ya. Ya, ada beberapa kasus orang yang nggak bisa makan nasi, itu bisa diganti sama jenis karbohidrat lain, mie atau jagung atau kentang. Tapi memang kalorinya dari beberapa karbohidrat ini beda-beda juga sih Mbak ya, tergantung makanannya juga. Yang paling bagus sebenarnya yang dikonsumsi untuk orang yang bertubuh gemuk itu selain nasi itu apa Mbak, yang sebenarnya disarankan itu bagusnya makannya yang ini aja nih? Kalau memang disarankan tetap nasi ya Mbak yang utama ya. Tetap nasi. Bisa dari ubi-ubian Mbak, itu kentang. Kalau misalnya kentang memang kalorinya lebih rendah dibanding nasi gitu. Kecuali kalau misalnya mie atau mungkin makanan dari tepung-tepungan itu justru kalori tinggi. Oke gitu, malah justru jadi nambah. Iya, maka dari itu kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan tapi kita terlalu banyak konsumsi makanan yang digoreng, makanan tepung-tepungan, itu malah keliru Mbak. Tuh, kalau misalnya kita terlalu banyak makan makanan tepung-tepungan, itu justru makanan dengan tinggi kalori, karena kalau tepung-tepungan itu kan kalorinya tinggi juga. Itu bisa bikin perut buncit juga ya Mbak? Bisa. Apalagi apa Mbak? apalagi nggak diimbangi sama aktivitas fisik, nggak olahraga gitu. Tapi emang kadang gitu Mbak, mager. Aduh, jadi sekarang harus benar-benar diperhatikan ya. Kayak kita nggak bisa gampangin nih, makan gini aja nggak apa-apa. Tapi Iya. sesuatu yang terus menerus nanti kan akan berdampak pada tubuh kita ya Mbak. Iya. Jadi perutnya buncit, kita nggak sehat, banyak penyakit. Jadi sebisa mungkin mulai sekarang, ayo sahabat HI, yuk kita, ayo walaupun agak susah, mager, tapi kita harus dipaksa ya Mbak, Iya. dipaksa untuk hidup sehat. Paling enggak itu olahraga ya Mbak ya. Iya, kalau memang olahraga itu minimal 1 hari 30 menit. Itu olahraganya yang bisa kayak kita kan pada misalkan aduh capek nih kerja, terus makan tiduran, itu yang sangat-sangat Itu salah ya sebenarnya ya. Aduh, jangan ditiru sahabat HI ya. Itu sebaiknya olahraga apa sih Mbak, yang ringan-ringan aja gitu? Kalau ringan-ringan sebenarnya itu melakukan aktivitas fisik ya, 30 menit. Nah, aktivitas fisik itu nggak melulu harus olahraga. Bisa mungkin jalan selama 30 menit atau mungkin naik turun tangga. Kalau misalnya memang waktunya agak luang ya, bisa olahraga, mungkin jogging atau mungkin senam seperti itu. Jadi nggak harus olahraga berat ya Mbak, ringan-ringan harus. aja selama 30 menit minimal. Iya, gitu 30 ya. menit. Dan selain olahraga, terus kita menjaga pola makan, sebenarnya pola tidur ngaruh juga nggak sih Mbak sama kesehatan tubuh kita atau tentang gaya hidup sehat kita? Oke, sebenarnya kalau pola tidur itu ngaruh juga ya Mbak. Intinya kalau misalnya kita kekurangan jam tidur, itu juga berpengaruh sama berat badan kita juga, sama kondisi tubuh kita juga. Maka dari itu, dari Kemenkes sendiri menyarankan ya untuk anjuran jam tidur itu sekitar 7-8 jam sehari. Itu yang dianjurkan sama Kemenkes.
Maka dari itu kalau misalnya orang-orang kan kadang beberapa orang itu ada yang full kerja terus jam tidurnya kurang gitu. Itu sebenarnya salah ya, atau misalnya kurang baik. Mungkin dikurangi sedikit-sedikit aja, diatur juga jam tidurnya gitu. Jadi buat sahabat HI, kalau jam tidurnya berantakan mulai sekarang coba lebih diperhatikan lagi, karena ini nggak cuma buat yang pengen menurunkan berat badan aja ya Mbak ya. Diet itu nggak harus menurunkan berat badan, tapi identiknya memang menurunkan berat badan sih. Iya. Cuman kalau pengen lebih sehat, pengen lebih kayak kita lebih panjang umurnya, lebih sehat gitu, ya kita mulai menerapkan pola hidup sehat dengan tidur teratur, istirahat teratur, dan makan makanan yang bergizi tentunya ya Mbak ya. Mulai sekarang bisa dihindari dengan mengkonsumsi banyak gula ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan mau turun berat badannya, gulanya dikurangi gitu ya Mbak. Ya kalau misalnya memang tujuannya untuk menurunkan berat badan ya Mbak, itu makanan-makanan yang harus dikurangi justru makanan-makanan yang tinggi gula, atau makanan dengan tepung-tepungan kayak tadi. Tepung-tepungan itu kan salah satu karbohidrat juga ya. Itu tinggi, kalau misalnya makanan karbohidrat itu makanan yang tinggi gula juga, maka dari itu harus dikurangi gitu. Terus makanan yang asin, yang asin juga iya. Kirain manis doang ya, enggak ya? Manis, asin, terus makanan yang berlemak yang digoreng gitu. Itu juga kalau bisa dikurangi. Karena memang kalau makanan-makanan tersebut itu dampaknya kurang baik juga ya buat kesehatan kalau misalnya memang kita terlalu banyak konsumsi makanan tersebut. Mungkin dampaknya nggak sekarang, mungkin nanti di hari tuanya atau gimana. Jangka panjang gitu. Jangka panjang. Wah, ternyata iya. baru separuh perjalanan udah ngerasa tertampar bener-bener nih. Jadi takut ya, tapi gak sih, kita gak ada kata terlambat ya Mbak ya. Yang penting kita ada kemauan, ada kemampuan untuk bisa hidup lebih sehat dan lebih baik lagi ya. Nah tapi nih Mbak, kadang nih aku takut gemuk, aku jadinya nggak mau makan. Itu nggak baik juga ya Mbak ya. Apalagi kalau mau sarapan, itu sebenarnya sarapan sendiri itu emang penting atau bisa nanti aja lah kalian makan siang kayak biasanya kan kalau orang-orang diet gitu kan. Aku tapi kalau diet yang salah, makanya coba Mbak diedukasi buat teman-teman yang sedang diet biar nggak salah kaprah. Sebenarnya kalau misalnya sarapan itu penting juga ya Mbak, apalagi kalau misalnya pagi hari kan kita baru memulai aktivitas. Sedangkan kalau misalnya memulai aktivitas kan kita dari bangun tidur nggak punya tenaga nih, nggak ada sisa tenaga lah intinya gitu. Intinya kita harus tetap sarapan. Tapi memang kalau misalnya mau tujuannya tadi menurunkan berat badan ya, memang kalau misalnya mau mengurangi porsi makan nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau di pagi hari saya anjurkan sih dengan porsi biasa aja. Kalau sarapan biasa. Soalnya kan itu Mbak, kalau misalnya pagi kita mau mulai aktivitas, kita butuh banyak tenaga gitu. Nantinya juga kalau misalnya di pagi hari kita pakai makanan yang tadi kita makan untuk beraktivitas, untuk melakukan aktivitas. Bagusnya itu kalau mau sarapan itu, kalau buat sarapan pagi itu makan makanan yang manis atau yang gurih atau yang apa sih Mbak, biar kita nggak salah gitu lah. Udah sarapan kok baru jam 10 udah lapar lagi tapi takut makan, tapi lapar gitu, serba salah ya. Iya. Bagusnya makanan yang seperti apa sih yang buat sarapan itu? Kalau misalnya buat sarapan sih intinya kalau misalnya tiap kita makan ya nggak cuma sarapan itu, bagusnya itu makanan-makanan yang tinggi serat. Maka dari itu kalau misalnya dalam satu piring ya, mungkin sayurannya diperbanyak lagi dibanding nasi atau lauknya gitu. Perbanyak serat dari sayur, bisa dari buah-buahan gitu, sesuai dengan pedoman isi piringku juga gitu. Kalau mengatur porsi makan itu gimana caranya sih Mbak? Kadang kita kan pengen niatnya tuh diet, menurunkan berat badan, cuman makannya terlalu sedikit atau terlalu banyak, justru nggak sesuai porsinya. Itu cara ngaturnya itu biar pas itu gimana Mbak? Kalau misalnya ini salah satu tips ya, kalau misalnya biasanya kan kalau kita ngambil makanan yang pertama diambil nasinya dulu ya. Kalau misalnya coba kita ubah sedikit-sedikit ya kebiasaannya. Kita pertama yang kita ambil itu sayurnya dulu. Sayurnya dulu, nanti baru lauknya, baru nasinya. Jadi kan setelah kita ambil, jadi yang terakhir kita ambil kan nasinya tuh. Jadi otomatis dalam satu piring itu nasi sisa tempatnya doang ya. Jadi memang tadi kan tipsnya untuk menurunkan berat badan, maka dari itu nasinya atau karbohidratnya memang lebih sedikit gitu. Diperbanyak sayurnya, seratnya, sayurnya, buahnya ya. Pokoknya nasinya sedikit, tapi yang jangan terlalu sedikit juga sama sekali, nanti malah lemes, nanti kita sakit. Iya. Gitu ya Mbak. Kalau gitu kita ke pertanyaan dulu deh, selingan ya Mbak. Coba ada pertanyaan dari sahabat HI enggak nih?
Ada dari Instagram masuk kemarin di story, Hmm. ada dari It's Me Umu. Mbak mau tanya, makanan apa sih yang membuat ibu menyusui tidak kekurangan kalsium? Mungkin agak melenceng ya, tapi nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Ininya kalau misalnya ibu hamil itu memang harus makan makanan yang lebih banyak dibanding orang yang biasa ya. Nah, ini kan membuat ibu tidak kekurangan kalsium. Mungkin bisa ditambah dengan susu. Susu itu kan salah satu minuman tinggi kalsium ya. Gitu. Terus intinya diperbanyak dari susunya aja, sama dari protein sama kalorinya diperbanyak lagi. Berarti ibu hamil tetap boleh diet nggak sih Mbak? Kalau Sebenarnya? saya sih lebih nggak menyarankan ya. Gitu. Mungkin nanti setelah selesai ibu menyusui atau setelah selesai Menyusui ya. ya menyusui ya. Oke, berarti boleh baru kalau intinya lagi hamil sebaiknya jangan Mm-mm. diet ya ibu-ibu ya, tetap untuk dedek bayi. Lagi Karena hamil, lagi menyusui, kalau bisa ditunda dulu aja. karena kita nggak cuma sendiri, ada anak yang harus dirawat. Gitu ya Mbak ya. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke. Oke nih, dari Nuha. Kak, aku mau tanya, cara tidur yang teratur dengan kerja yang sistemnya ngesip gimana nih? Biar kita sehat tetap Iya. gitu. Mungkin kan memang kalau misalnya kerja di beberapa tempat ya, ada yang shiftnya malam. Oke. Jadi memang untuk jam tidurnya atau jam makannya juga terbalik juga. Mungkin bisa dibalik juga, untuk misalnya kan sistem shiftnya malam nih, mungkin paginya digunakan untuk tidur. Jadi kita dalam satu hari tetap nggak kekurangan jam tidur. Untuk jam tidurnya sendiri yang disarankan itu sekitar 7-8 jam. Tapi kalau pulang dari itu gimana Mbak? Kayak misal nih, aku udah ada program diet, misal ada program diet, makannya udah oke, udah olahraga, tapi tidurnya kurang, itu tetap aja ya mempengaruhi ya? Iya, sebenarnya tetap mempengaruhi gitu. Maka dari itu memang disarankan untuk tidur sekitar 7-8 jam. Tapi memang kalau kurang, sedikit-sedikit aja diubah sih Mbak untuk jam tidurnya gitu. Bertahap gitu Bertahap, ya Mbak ya? Gitu ya iya. Mas Nuha, sudah jelas ya pertanyaannya ya. Jadi tetap tidur diseimbangkan, pelan-pelan aja, kita bertahap, nggak langsung jebret gitu kan, kaget juga nanti Iya. ya. Diatur sistemnya, pola makannya jangan lupa diseimbangkan, olahraganya jangan sampai lupa ya, ya nggak Mbak? Iya. Oke Mbak, bagaimana sih Mbak, kok ada pola hidup sehat itu bisa mempengaruhi berat badan? Emang ngaruh? Kayak gitu, mungkin ada yang tanya gitu, alah ya udahlah makan aja, yang penting makan, nggak ngaruh toh gitu. Emang beneran kayak gitu Mbak? Enggak kan? Coba dijelasin Mbak, biar sahabat HI juga makin paham, makin tergugah pikirannya untuk hidup sehat. Ya, kalau misalnya pola hidup itu memang berpengaruh ya, apalagi dari makanan. Makanan itu salah satu pengaruh untuk berat badan naik atau mungkin berat badan turun gitu. Intinya kalau misalnya kita makan itu diperhatikan jam makannya. Kayak tadi disarankan tetap sarapan ya. Jadi dalam satu hari makan itu, satu hari itu ada 3 kali makan, pagi, siang, sore. Itu tetap harus makan, jangan sampai kurangan jam makan atau misalnya makannya sehari cuma 2 kali aja gitu. Kalau bisa tetap seimbang 3 kali. Cuman memang untuk pagi hari lebih dibanyakin ya untuk porsinya, karena kita kan memang kalau pagi hari itu mulai aktivitas ya gitu. Kalau misalnya malam hari misalnya mau diet ini atau misalnya mau menurunkan berat badan, memang untuk malam hari dikurangi aja untuk porsi makannya, karena memang kalau malam hari kan jam kita istirahat ya. Jadi misalnya kita udah makan, nanti tinggal istirahat, daripada memang menumpuk di badan atau mungkin nggak terpakai tenaganya ya, mungkin memang untuk makanannya dikurangi untuk malam hari. Atau ada makanan pengganti deh yang simple, misalkan kita mau tidur nih malam-malam, malas makan, pengen diet aja, tapi tetap harus ada asupan makanan yang masuk, itu bisa diganti dengan apa sih Mbak, selain nasi atau mungkin dari karbohidrat lain, atau ada makanan lain dah yang simple atau minuman atau boleh gitu nggak Mbak? Oh iya, mungkin ini untuk cemilan atau menu utama ya? Ya boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Ya kalau memang cemilan biasanya kan kalau misalnya masyarakat Indonesia ya, nyempil itu identik sama kadang jajanan pasar atau mungkin jajanan yang asin-asin, yang gurih-gurih gitu. Gitu Iya. ya Mbak. Mungkin itu kalau misalnya memang kita niatnya untuk menurunkan berat badan ya Mbak, mungkin mulai untuk nyemilnya atau mungkin snacknya kita ganti dengan buah-buahan gitu. Buah-buahan banyak ya jenis buah-buahan,
Intinya konsumsi makanan-makanan yang tinggi serat dari buah-buahan bisa gitu. Itu maksimal makan malam itu buat orang yang sedang diet atau menurunkan berat badan itu jam berapa sih Mbak? Ada Kalau- maksimalnya nggak? Kalau maksimal itu sekitar jam 7 malam aja nggak apa-apa. Kalau misalnya memang tujuannya untuk menurunkan berat badan ya. Beda dengan kasus-kasus tertentu. Misal ada kasus yang mungkin orang sakit atau apa kan beda lah. Oh beda lagi. Ini yang khusus berat badan kali ya. Iya. Oke, yang ibu-ibu susah buat diet, Mm-mm. tapi maksa diet, tapi udahlah makan sekarang dulu, Iya. besok diet gampang gitu ya. Jadi mulai sekarang jam 7 malam ya ibu-ibu ya, mbak-mbak. Jam 7 malam harus sudah stop makan gitu ya Mbak ya. Wah, keren banget. Kayaknya kita lagi mau baca pertanyaan lagi nih Mbak ya. Ada dari Sherliana. Nih Mbak, bagaimana sih cara menjaga motivasi dan konsistensi dalam program penurunan berat badan? Emang ini bener-bener nih, pertanyaan bagus banget. Kita udah niat nih, udah gaya-gayaannya, pengen diet-diet, Iya, tapi iya. berjalan paling 1-2 hari Mbak, karena kita nggak ada motivasi dan nggak ada konsistensi, itu penting ya Mbak. Iya. Nah, tips dari Mbak Restia sendiri itu gimana biar kita itu tetap konsisten, tetap istiqomah gitu Oh ya? iya. Kalau misalnya tips dari saya sendiri ya Mbak, misal kalau misalnya kita mau mencoba olahraga itu, misalnya nggak pernah olahraga nih ya, Iya. terus misalnya mau mencoba olahraga, mungkin memang olahraga yang ringan-ringan dulu, jangan langsung olahraga berat. Soalnya kalau misalnya kita langsung memulai olahraga berat, nanti kaget juga kan tubuh kita ya, nanti ujungnya capek, nggak usah lah besok kayak gitu, ujungnya kayak gitu kan Mbak. Mungkin memang untuk olahraganya atau makanannya dikurangi sedikit-sedikit, untuk makanannya ya dikurangi sedikit demi sedikit. Nanti kalau untuk olahraganya mungkin dimulai dengan olahraga yang ringan gitu. Mungkin memang kalau misalnya kalau misalnya hasilnya yang turun drastis itu kurang bagus juga ya, penurunan berat badannya. Idealnya sih kalau misalnya untuk penurunan berat badan itu setiap minggunya tuh sekitar 0,5 sampai 1 kilo. Itu dalam seminggu. Oke, Gitu. tapi kalau sebulan cuma turun 1 kilo itu tetap ada apresiasi lah ya Mbak. Iya. Kadang kan emang kurang konsisten gitu, tapi Mm-mm. emang harus sesuatu itu terbiasa karena terpaksa dulu Iya. ya. Kalau misalkan kita pengen hidup sehat, pengen hidup lebih baik, badannya lebih proporsional, itu emang harus terbiasa dan terpaksa dulu ya. Iya. Jadi nanti kita bisa menjalankan itu semua dengan enjoy ya Iya. Mbak ya. Oke, gitu ya sahabat HI. Terus ada lagi nih yang mau nanya nih Mbak, ada dari Adelina. Oke, Kak mau tanya, adakah diet untuk penderita PCOS? Ada? Kalau misalnya untuk penderita PCOS sendiri ya Mbak, mungkin memang untuk makanannya dengan menu gizi seimbang aja. Intinya tetap tadi yang diperbanyak makan makanan yang tinggi serat dari buah-buahan, dari sayuran, mungkin juga untuk olahraganya sendiri ya tetap harus melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu 30 menit dalam sehari gitu. Intinya seimbang ya antara olahraga sama makan. Soalnya kan kalau memang masyarakat sekarang tuh pinginnya makannya banyak tapi memang berat badannya turun tanpa olahraga. Betul. Itu saya banget ya. Tapi jangan dicontoh ya sahabat Iya. mulai sekarang saya akan berusaha untuk berolahraga ya Mbak ya, karena udah dikasih wejangan sama Mbak Resti ya ini, karena kita harus sayang tubuh kita. Kalau bukan kita siapa lagi ya Mbak ya. Iya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan tubuh kita, kesehatan kita. Jadi mulai sekarang ayo coba kita mulai pola hidup sehat, makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, tidur yang cukup. Jangan main HP terus. Oke. Adakah pertanyaan lagi? Ada nih Mbak dari bergabung dokter Ditya. Sembilanku nasi padang nih. Ada Mas Rizky ya. Selamat bergabung Mas Rizky. Nih, ada dari Hafiz. Kak mau tanya, kalau gejala DB itu gimana dan yang perlu dihindari apa aja? Gejala. Oh iya. Ya. Mungkin memang kalau misalnya gejala DB itu kan kondisi tubuhnya menurun ya. Memang yang perlu diperhatikan itu cairannya. Mungkin memang harus diperbanyak air putihnya, mungkin makanan-makanan dengan tinggi vitamin C dari buah-buahan sama sayur diperbanyak lagi gitu. Intinya perbanyak cairan, air putih sama buah-buahan sama sayur. Perbanyak cairan tubuh yang masuk Iya, ya, Mbak ya. air Oke, putihnya air diperbanyak putih. lagi. Terus kayak jus-jus gitu ya, Mbak? Iya, boleh. Jus apa ya? Jus DB. jambu. Oh ya, Jus jus jambu merah jambu. itu bagus juga. Bagus buat penderita DB gitu ya, Mbak ya. Semoga lekas sembuh. Dari siapa lagi?
Oh, tadi udah ya, Diana udah dijawab. Berarti mau tanya apa yang harus diperhatikan untuk diet supaya konsisten serta berhasil. Oh ya, Tadi udah dijawab sama ya, udah hampir sama ya. Intinya tetap jaga pola makan, istirahat, sama olahraga yang cukup minimal 30 menit dalam gitu ya, sehari. sahabat Kai. Oke, adakah lagi dari V_Vita? Apakah ada perbedaan antara penurunan berat badan yang sehat dengan yang tidak sehat? Misal dengan obat tertentu nih, jika ada apa saja perbedaannya? Oke, ya, kayak yang tadi sempat saya singgung juga ya Mbak. Iya, Nah, betul. intinya kalau misalnya berat badan yang penurunan berat badan yang normal itu sekitar 0,5 sampai 1 kilo dalam seminggu. Soalnya kan ada beberapa menggunakan obat ya, kalau misalnya menggunakan jenis kayak yang mengklaimnya dapat menurunkan berat badan secara drastis gitu ya, itu sebenarnya kurang baik juga ya. Karena memang idealnya penurunannya itu sekitar 0,5 sampai 1 kilo atau 2 kilogram dalam seminggu. Mungkin memang kalau misalnya kita konsumsi obat-obat diet menurunnya drastis ya, mungkin nanti kita nggak tahu untuk jangka panjangnya apakah itu akan berpengaruh dalam fungsi tubuh kita. Misalnya nanti kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi dari obat diet tersebut, mungkin jantung atau mungkin ginjal kita yang, karena kita nggak tahu ya. Intinya memang yang aman sih dari pola hidup kita aja sama aktivitas fisiknya diperbanyak lagi. Mungkin bisa konsultasikan ke dokter juga gitu ya Mbak ya. Kalau untuk kayak kasus drastis seperti itu bisa konsultasi dokter biar nggak salah ambil langkah. Nanti bukannya kita berat badannya turun malah jadi penyakit kemana-mana, ginjal ke jantung. Wah, itu jangan sampai deh, jangan sampai ya. Ada pertanyaan lagi nih, mau tanya serius nih Kak. Wah, serius apa nih? Buat penderita hipertensi itu menu dietnya apa sih? Oke, langsung aja dijawab nih sama ahlinya. Ya, kalau misalnya untuk hipertensi sendiri ya, hipertensi kan itu tekanan darah tinggi ya. Intinya kalau misalnya tekanan darah tinggi itu makanan yang dikurangi memang makanan-makanan yang asin, makanan-makanan yang tinggi garam, makanan-makanan yang gurih. Mungkin memang untuk sebagian orang di Purbalingga atau mungkin di Indonesia ini memang lebih suka makanan-makanan yang asin ya, yang cenderung asin gitu. Mungkin memang harus dikurangi sedikit demi sedikit, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus untuk ikan-ikanan laut kayak mungkin tuna, tongkol, sarden, itu kan makanan-makanan dengan jenis ikan-ikanan laut ya, itu kandungan garamnya atau natriumnya memang lebih tinggi dibanding ikan tawar. Maka dari itu kalau misalnya ikan-ikanan laut memang harus dikurangi gitu untuk penderita hipertensi. Nasi padangnya dikurangi ya Mas Rizky. Sekarang harus lebih sehat lagi, buah, banyakin sayur gitu ya, biar hipertensinya nggak kumat gitu ya. Ada dari Eka Novi nih, mau tanya dong Kak, makanan yang bisa untuk menaikkan tensi. Loh, ini malah kebalikannya. Oh iya. Tadi hipertensi, ini kurang darah sekarang. Oke, bisa langsung sekalian dijawab pertanyaannya. Kalau misalnya ini untuk menaikkan tekanan darah ya, mungkin memang untuk menaikkan tekanan darah itu bisa konsumsi makanan-makanan yang bisa memicu tekanan darah naik ya. Kayak tadi dari ikan-ikanan laut itu mungkin bisa, cuman diperhatikan juga tetap dikontrol, jangan tiap hari konsumsinya ikan-ikanan laut terus. Itu kan makanan-makanan tinggi garam juga ya, kurang bagus juga, takutnya nanti niatnya untuk menaikkan tekanan darah biar normal malah ujung-ujungnya hipertensi. Oke, jadi tetap harus diseimbangkan. Baiknya itu berapa sih Mbak? Kayak misal nih, aku kurang darah tapi pengen cepet naik nih, kurang tekanan darahnya, tekanan darahnya itu gimana? Apakah bisa langsung dengan mengkonsumsi tertentu terus besoknya mengkonsumsi lagi, atau cukup bisa satu kali ini bisa untuk menaikkan tekanan darah? Kalau itu tergantung pribadi orang juga sih ya Mbak. Soalnya kan kadang dalam kondisi orang tertentu ada yang memang makan sedikit makanan-makanan yang mengandung garam tinggi itu langsung tekanan darahnya tinggi juga gitu. Intinya diseimbangkan aja dan kalau bisa tetap dikontrol. Terus juga kalau bisa, kalau misalnya untuk membantu menaikkan tekanan darah itu dilakukan aktivitas fisik juga. Soalnya kan kadang kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik, tekanan darah kita otomatis akan naik juga. Oh gitu. Oke. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Kita harus lebih paham, lebih aware sama tubuh kita. Ada pertanyaan lagi kayaknya nih, banyak nih. Dari Ita Mbak, dari Ita. Oke, Ita. Kak, kalau minuman tinggi serat baik gak sih untuk diet turun BB?
Minuman tinggi Iya, serat. minuman yang tinggi serat itu baik nggak sih sebenarnya buat diet gitu? Oh ya, Kayak kalau yang di TV-TV itu kan biasa gitu kan tinggi serat. kalau misalnya dari saya sih tetap menyarankannya dari makanan ya, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Mungkin memang kalau misalnya mau mengkonsumsi minuman tersebut boleh, cuman mungkin dikontrol, dibatasi juga. Intinya tetap yang diutamakan dari makanannya gitu. Dari makanannya intinya pokoknya kita jangan sampai kurang makan tapi jangan sampai kelebihan makan. Iya, Terus tetap dikontrol. tetap dikontrol dan makanannya juga harus yang sehat, jangan gorengan kebanyakan, ya. Jangan yang manis-manis kebanyakan gitu, yang karbonya iya. juga tetap dikurangi, tapi yang terbanyak serat dari serat dan buah-buahan gitu ya Mbak. Waduh, kayaknya udah makin memanas gitu ya Mbak. Iya. Tapi kayaknya aku mau bacain pertanyaan lagi nih Mbak. Kayaknya ada nih dari Velsa. Bagaimana sih Mbak cara menghitung kebutuhan kalori harian untuk mencapai berat badan yang ideal? Hitung-hitungnya gimana sih? Emang kadang kayak orang awam kan nggak tahu ya Mbak. Iya, sebenarnya itu memang ada rumusnya sendiri ya. Kalau misalnya sebenarnya setiap orang itu berbeda-beda untuk kebutuhan kalorinya. Kalau misalnya kita mau lihat dari angka kecukupan gizi itu bisa disesuaikan sama usia, sama jenis kelamin, itu malah lebih gampang ya. Intinya dalam tiap manusia, tiap orang memang berbeda. Apalagi misalnya walaupun kita sama-sama umurnya misalnya 22, terus jenis kelaminnya sama, itu tetap beda juga kalau misalnya untuk menghitung kebutuhan kalori harian gitu. Itu udah jelas ya Mbak Felsya ya tadi ya. Ada yang bertanya lagi nih Mbak. Kak mau tanya. Apa lagi nih? Mau tanya lewat DM katanya. Oke, nanti kalau lewat DM nanti kita jawab ya. Insya Allah ya. Oke, mau tanya lagi. Kalau olahraga itu baiknya itu berapa hari sekali? Tadi kayaknya udah dijelasin ya Mbak ya. Mungkin masnya lagi ngapain? Olahraga mungkin dijelasin lagi deh Mbak. Oh iya, kalau misalnya olahraga itu dalam setiap hari ya, harusnya memang setiap hari kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu sekitar 30 menit gitu. Terus apa saja nih Mbak latihan yang efektif buat olahraga? Biar masnya yang menyimak tahu ya. Atau teman-teman sahabat Hai tadi mungkin yang belum sempat gabung jadi sekarang tahu olahraga apa aja gitu, kita ulas lagi. Oh iya, kalau misalnya melakukan aktivitas fisik itu bisa dengan berjalan kaki ya, sekitar 30 menit, atau mungkin kalau misalnya mau olahraga mungkin bisa jogging, atau mungkin senam gitu bisa. Intinya tetap melakukan aktivitas fisik, melakukan olahraga setiap harinya, tetap harus disempet-sempetin lah ya untuk melakukan aktivitas fisik gitu. Sempat nggak sempat harus sempat ya sahabat HI. Wah luar biasa sekali. Oke, ada udah ya. Ada lagi Mbak? Oke, orang tua saya obesitas nih Kak. Apakah saya juga rentan terkena diabetes Kak? Oh iya, intinya kan tadi kalau misalnya orang tua obesitas ya, ya orang tua obesitas, intinya kalau misalnya anaknya apakah bisa terkena diabetes juga. Ya memang kalau misalnya berat badan berlebih atau mungkin obesitas memang mengarah ke berbagai penyakit ya, bisa DM atau gula, bisa hipertensi seperti itu. Intinya bisa rentan terkena obesitas, cuman memang bisa dicegah dengan melakukan aktivitas fisik, terus untuk pola makannya juga diatur, itu juga bisa untuk mengurangi agar tidak terkena diabetes. Jadi untuk sahabat HI yang mungkin ada keturunan obesitas, jadi lebih hati-hati lagi karena ada keturunan, faktornya sangat mempengaruhi gitu ya Mbak. Jadi untuk fisik, untuk makanan itu perlu lebih diperhatikan mungkin dari orang normal yang tidak ada kendala gitu ya mungkin ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Kayaknya ini makin kesini makin ada pertanyaan nih lewat DM juga nih. Oke. Ini ada lagi yang nanya nih Mbak. Kak, kalau malam susah tidur kalau belum makan nasi, solusi dong Kak makanan yang bikin ngantuk kayak gitu. Iya, kalau nggak makan nasi tuh kayak belum makan gitu kalau orang Indonesia gitu ya. Tapi ada solusi lain. Tadi Mbak Resi juga udah menjelaskan. Atau mungkin lebih spesifik lagi Mbak, makanan apa sih buat sebelum tidur bagusnya? Iya, kalau misalnya kita mau tidur terus ngantuk, memang untuk jangka jaraknya ya antara makan sama tidur itu sekitar 2 jam. Kalau misalnya ini kan pertanyaannya berarti makan nasi untuk pengantar tidur ya, gitu ya maksudnya ya. Iya, mungkin memang kalau bisa
diubah lah untuk kebiasaan yang seperti itu. Memang kalau misalnya mengubah agak susah ya, dikit-dikit aja dikurangi. Misal hari ini terbiasa makan nasi sebelum tidur, mungkin hari ini dicoba makan buah dulu sekitar 2 jam sebelum tidur gitu. Makan buah, nanti besok makan nasi nggak apa-apa. Intinya dikurangi frekuensinya sedikit demi sedikit. Nanti ujung-ujungnya akan membuat perubahan baru dan jadinya tubuh kita sehat gitu. Tapi tidurnya jangan kemalaman juga. Iya. Jangan mentang-mentang 2 jam sebelum tidur, makannya jam 9, tidurnya jam 11. Iya. Tetap harus maksimal jam 7 kalau bisa ya Mbak ya, makan Untuk ya. makannya Untuk iya. makan. Itu memang kalau untuk menurunkan berat badan ya. Iya betul. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mbak. Jenis buah-buahan yang tinggi serat tapi rendah gula itu apa aja? Nah, cocok banget ini, bagus pertanyaannya. Kayak makan buah tapi kadang takut ini buahnya terlalu manis nggak sih? Seratnya tinggi nggak sih? Iya. Gitu. Oke, bisa dijelaskan? Kalau misalnya untuk buah-buahan yang tinggi serat tapi memang rendah gula ya, iya. yaitu ada apel, ada pir, itu memang bagus ya. Apalagi itu bisa juga untuk penderita diabetes. Itu juga bagus juga. Intinya kalau misalnya penderita diabetes kan yang dicari kita buah-buahan yang rendah gula atau misalnya yang aman untuk penderita diabetes. Kalau misalnya apel, pir itu aman nggak apa-apa. Bisa. Apel, pir aman. Pisang, kalau pisang gimana Mbak? Kalau pisang untuk kalau pisang mungkin memang untuk gulanya agak tinggi juga sih Mbak. Makanya memang untuk yang sakit diabetes kurang disarankan. Oke, jadi kalau yang diabetes kurang disarankan untuk mengkonsumsi pisang. Itu Pisang. juga ya kalau untuk diet juga ya. Jadi yang bagus adalah pir dan apel, itu yang Iya. paling direkomendasikan oleh ahli gizi. Oke, ada pertanyaan lagi. Kak, bagaimana cara biar anak itu bisa ngejar bebek yang kurang? Itu adalah dilema ibu-ibu ya. Iya. Kadang emang udah dikasih ini, kasih itu, tapi tetap bebek anak berkurang terus. Itu ada tipsnya nggak sih Mbak, atau apa makanan yang bagus untuk anak-anak? Kalau misalnya kalau anak kan memang masih dalam masa pertumbuhan ya Mbak. Maka dari itu memang kita harus memperbanyak makanan-makanan tinggi protein dan tinggi serat. Makanya kalau misalnya anak-anak memang disarankan untuk makanan tinggi protein dalam satu piring nasi ya, itu misalnya dalam satu piring nasi lengkap ada nasi, ada lauk hewani, lauk nabati sama sayur. Cuman mungkin untuk sayur sama proteinnya diperbanyak lah. Sayur sama protein ya. Iya. Sama anak-anak itu biasanya kalau pertumbuhan itu butuh apa ya Mbak? Kalau misalkan biar pertumbuhannya lebih bagus itu kalsium ya, itu Iya, harus terpenuhi ya Mbak iya, ya. susu juga bagus juga untuk anak-anak. Oke, ada lagi nih Mbak, wah kesini makin banyak yang nanya nih. Kak, apa benar kalau banyak makan protein bikin nggak cepet lapar? Sebenarnya sih bukan terlalu banyak makan protein biar nggak cepet lapar ya. Lebih ke makanan-makanan tinggi serat. Kalau misalnya makanan-makanan tinggi serat itu malah bagus untuk menurunkan berat badan. Jadi intinya kalau makanan tinggi serat itu bikin kita nggak cepet lapar. Gitu. Dibanding makanan-makanan tinggi kalori atau tinggi karbohidrat. Itu ya kayak gula gitu ya, bikin Iya. cepet lapar gitu ya. Betul. Jadi kalau sarapan gitu disarankannya nggak mengkonsumsi yang manis-manis juga ya Mbak ya, biar kita juga nggak cepet lapar. Iya. Baru jam 9 udah pengen ngopi. Ada lagi nggak nih Kak, bagaimana caranya untuk meningkatkan massa otot tangan? Oke, bisa dijawab langsung aja deh. Iya. Kalau misalnya untuk meningkatkan massa otot tangan itu nggak hanya dari makanan ya. Intinya kalau makanan memang diperbanyak makanan tinggi protein, tapi diimbangi juga dengan olahraga. Apalagi kalau meningkatkan massa otot tangan itu identik dengan olahraga gym gitu ya Mbak. Iya, ya, intinya kalau misalnya orang-orang yang gym memang diperbanyak makanan-makanan tinggi protein untuk membentuk tenaga dan bisa untuk membuat massa otot tangan bertambah gitu. Kalau diet sendiri itu sebenarnya butuh untuk kita berkonsultasi, atau sebenarnya kita tuh bisa deh memprogram sendiri nggak sih Mbak? Lebih baiknya itu menurut Mbak Restia itu kita tetap konsultasi ke ahli gizi, ke dokter, atau kita cukuplah melihat mungkin dari YouTube, dari apa gitu, atau gimana? Takutnya kan kita kan kondisi tubuhnya beda-beda nih. Iya. Dengan penyakit mungkin berbeda-beda, ada yang emah atau apa, kadang takutnya dietnya nggak pas nih. Iya, Jadi memang tetap harus dikonsultasikan ya kepada ahli gizi atau mungkin kepada dokter. Memang yang lebih amannya lagi kepada dokter ya, karena memang kalau dokter apalagi dokter itu ada beberapa spesialis juga, mungkin lebih mengetahui lebih dalam lagi ya terhadap makanan dan tubuh kita juga gitu. Karena diet itu nggak boleh sembarang diet Iya, ya Mbak. betul. Kadang ada nih orang udah diet malah jadi fatal, ujungnya Iya. fatal, malah jadi penyakit buat diri dia sendiri, padahal niatnya dia itu pengen mengurus berat badan. Wah, bener-bener ini nggak bisa dianggap sepele ya sahabat HI. Jadi
mulai sekarang harus lebih perhatian lagi sama tubuh kita, harus lebih sayangi diri kita sendiri. Makan enak boleh, tapi dengan porsinya, dengan yang menu seimbang, yang sehat Iya. gitu ya Mbak. Ya nih, udah dikasih wejangan sama Mbak Resti ya, harus lebih top lagi ya dalam menjaga pola hidup seimbang. Kayaknya ada pertanyaan lagi nih Mbak. Nggak apa-apa ya Mbak, kita langsung jawab aja ya Mbak ya. Dari Mbak Putri, Kak, apakah dengan latihan otot, kalsium dan tubuh juga berkurang? Maksudnya Oh, kalsium dalam tubuh. oh Kak, nggak. apakah dengan latihan otot, kalsium dalam tubuh juga berkurang? Oh ya, kalau itu berbeda ya. Kalau misalnya kalsium kan larinya ke tulang. Kalau misalnya tadi pertanyaan gimana maaf Mbak? Apakah dengan latihan Latihan otot? otot kalsium akan berkurang. Kalau menurut saya sih enggak ya, soalnya kalsium itu larinya ke tulang, sedangkan latihan otot kan larinya kalau misalnya kita rajin berolahraga itu ototnya juga akan bertambah massa ototnya gitu. Jadi Enggak ada pengaruh nggak ada menurut pengaruhnya. saya. Beda ya Mbak Beda, ya? Beda, oke. Terus dari Mbak siapa nih, Farahya, apakah seseorang dengan riwayat asam lambung kronis boleh melakukan intermittent fasting? Wah, ini lagi hits Lagi nih. hits. Iya. Nah, kalau misalnya intermittent fasting itu kan jarak antara makan sama puasa itu bedanya agak jauh ya. Misal 16 jam puasa, 8 jam hanya makan. Itu kalau misalnya ada riwayat asam lambung, kalau saya sih tidak menyarankan ya atau kurang menyarankan. Soalnya memang kalau dari riwayat asam lambung sendiri memang untuk jam makannya harus diperhatikan. Harus sesuai lah intinya seperti itu. Dan kalau misalnya ada riwayat asam lambung, kita memang tipsnya harus sering-sering makan tapi sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tapi sering gitu. Sesering apa Mbak? Apa ada berapa jam sekali atau mungkin 2 jam sekali, 3 jam sekali, itu sesering apa? Kalau misalnya untuk riwayat asam lambung ya, kalau misalnya riwayat asam lambung memang untuk jam makannya 3 kali sehari ada ya. Cuman mungkin di sela-sela jam makan utama kan ada selingan. Kita juga tetap harus ngemil, harus konsumsi snack ya untuk riwayat asam lambung. Gitu. Jadi tetap makan dengan porsi sedikit tapi sering, jangan sampai perut kosong ya. Iya gitu ya, Mbak, betul. ya. Terus untuk makanan-makanan yang pedas, asam kalau bisa memang dikurangi dulu kalau memang ada riwayat asam lambung. Kalau bisa malah dihindari banget. Dihindari ya. Ada lagi Mbak? Kak, kalau pagi kadang anak saya kalau makan malah mual. Itu kira-kira kenapa? Oh iya, mungkin memang ada beberapa faktor yang nggak mesti juga malah mual. Iya, intinya kalau mual kan identik mungkin anaknya lagi memang kurang sehat atau gimana gitu ya. Cuman mungkin kalau misalnya memang kalau anak-anak atau mungkin orang dewasa mual ya, mungkin tipsnya itu makan makanan dengan tekstur yang lembut, jangan yang terlalu keras gitu. Soalnya kan kalau misalnya mual pencernaan kita mungkin sedang terganggu. Itu memang kalau misalnya makan yang lembut nanti pencernaan kita dibantu juga dari makanan. Jadi makanannya teksturnya coba Yang Ibu lembut. ya, coba lebih dilembekin lagi gitu biar Yang nyaman. lunak dulu aja. Yang lunak-lunak dulu gitu. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari siapa nih? Asraf ya? Apakah menjaga berat badan ideal sebaiknya dilakukan agar pasien diabetes Apakah menjaga berat badan ideal sebaiknya dilakukan agar pasien diabetes itu tipe apa nih itu? Potong nih Kak. Coba kita yang lain. Oke, ini ada dari Nanda. Berapa kenaikan berat badan ideal ibu hamil saat bulan melahirkan? Apa udah iya. ada? Ya, oke. Ini berarti dalam usia kehamilan berapa ya? Gak ada Nggak sih. ya. Ya, Nggak ada secara ya. umum Oh, iya, aja iya. mungkin. Oke. Intinya secara umum memang untuk kehamilan ibu hamil ya, memang untuk kenaikan berat badan memang harusnya ada ya, cuman tetap diperhatikan juga jangan sampai kebablasan. Intinya nanti ujungnya larinya ke berat badan ibu bukan ke berat badan anak. Tapi memang untuk idealnya kalau misalnya trimester akhir ya itu sekitar 10 sampai 15 kilo itu ada bisa. Oke. Nih satu pertanyaan bonus ya. Nih Mbak, penting nggak sih Kak untuk melihat label nutrisi pada kemasan makanan atau minuman instan? Ini penting nggak? Penting banget sih ya Mbak, kalau misalnya apalagi tujuan kita itu untuk menurunkan berat badan ya. Sedangkan kalau misalnya untuk menurunkan berat badan memang untuk makanan-makanan tinggi gula, tinggi garam memang harus dikurangi ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya makanan-makanan instan yang ada di supermarket gitu, kalau misalnya kita lihat tabel nutrisi ya, labelnya gitu,
kandungan gizinya itu biasanya kandungan gula sama garamnya itu agak tinggi juga, apalagi dengan produk-produk instan. Maka dari itu memang kalau misalnya tujuan kita untuk menurunkan berat badan, makanan-makanan instan kalau bisa dikurangi. Lebih baik kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kita buat sendiri gitu. Agak repot sih, Iya, tapi memang. emang bagusnya kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Bagus sekali, dipaksa dulu ya sahabat HI. Aduh, nggak kerasa ya Mbak, udah hampir 1 jam kebersamaan Iya. kita. Gimana sahabat HI, udah puas dengan jawaban-jawaban keren dari Mbak Restia, ahli gizi dari RSU Harapan Ibu Purbalingga. Pasti udah tahu kan tips dan triks mencapai berat badan ideal. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola hidup sehat ya sahabat HI, dan penting banget untuk cek kesehatan secara berkala biar kita juga tahu nih kondisi kita seperti apa, bisa check up, medical check up di Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga. Wah, kayaknya kalau mau dibahas terus ini sampai subuh nanti nggak selesai nih Mbak. Udah, terima kasih untuk sahabat HI yang sudah bertanya, yang sudah gabung sampai dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak juga buat Mbak Restia udah berbagi informasi, berbagi ilmu yang bermanfaat banget. Tentunya ini berharga banget nih buat saya pribadi dan juga pasti teman-teman sahabat HI yang bergabung juga jadi makin aware nih, jadi makin waspada sama kesehatan kita. Jangan sampai kita sayang sama diri kita tapi ternyata pola makan kita nggak diperhatikan gitu. Pokoknya sekali lagi terima kasih Mbak Restia sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga sukses selalu, sehat selalu ya Mbak. Terima kasih juga sahabat HI dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Saya Anissa pamit, Mbak Restia pamit. Tetap bersama Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga, sahabat kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.